Setelah kita membahas seri Kamen Rider Kiva, tidak lengkap rasanya jika kita tidak membahas Kifat Bat. Kifat Bat adalah partner sekaligus alat perubahan yang umumnya digunakan oleh Fangayer atau pewaris kekuatan King Fangayer. Jadi secara umumnya, manusia biasa tidak bisa leluasa menggunakan Kifat Bat untuk berubah, karena kekuatannya berasal dari ras Fangayer dan King Fangayer. Langsung saja tanpa basa-basi, mari kita gaskan. Yang pertama, Kifat Bat II. Kifat Bat II merupakan ayah dari Kifat Bat III. Dia merupakan partner dari King of Fangayer. Berbeda dari generasi ketiga yang emosional, Kifat II lebih tenang, lebih dingin, dan lebih rasional. Ia hadir di era 1986, di masa ketika konflik Fangayer dan manusia belum menemukan keseimbangan. Kifat II bukan sekedar alat transformasi, ia adalah simbol transisi, jembatan antara kekuasaan lama dan generasi baru. Setelah pengkhianatan Maya, The Queen, Kifat II memilih untuk meninggalkan King karena sifat King yang keras, suka KDRT, bahkan ingin membunuh anaknya sendiri yaitu Tiaga. Di series Kiva, total ada 3 orang yang menggunakan Kifat II, yaitu King, Otoya, dan Taiga. Sekali berubah, Kifat II langsung memasuki puncak formnya, menjadikan penggunanya sebagai Dark Kiva. Hanya Fangayer yang bisa menggunakannya. Jika manusia digigit olehnya, dia memberikan kekuatan sekaligus kutukan kematian. Ia tidak hanya mengikuti darah, ia mulai mengikuti pilihan. Dan dari pilihannya lahir perubahan yang akhirnya membawa kita pada Kifat Bat III. Karena dalam garis keturunan kegelapan, setiap generasi bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih beremosi. Kedua ada Kifat Bat III. Kifat generasi ketiga adalah pewaris kerajaan Fangayer. Berbeda dari Kifat sebelumnya yang dingin dan absolut, Kifat III justru memiliki emosi, bahkan memiliki sifat kekanak-kanakan. Dia juga membutuhkan Tatsulot untuk kewujud puncak formnya yaitu Kiva Emperor, dan dapat bergabung dengan para Arm Monsters seperti Jiro, Riki, dan Ramon. Dialah yang memilih Wataru Kuranai, bukan karena ambisi, bukan karena kekuasaan, tapi karena ikatan darah dan takdir. Tanpa Kifat, Wataru hanyalah setengah Fangayer biasa. Namun saat Kifat menggigit tangannya, segel terbuka dan lahirlah Kamen Rider Kiva. Yang membuat Kifat III berbeda adalah satu hal. Ia bukan sekedar alat transformasi. Ia adalah teman, partner, dan pembimbing Wataru. Sebagai simbol bahwa kekuatan kerajaan tidak selalu harus memerintah dengan ketakutan. Karena pada akhirnya, Kiva bukan tentang raja kegelapan, melainkan pewaris yang memilih jalannya sendiri. Ketiga ada Kifat Bat IV. Kifat Bat IV adalah penerus dari Kifat Bat III. Pemiliknya adalah Masao Kuranai, anak dari Wataru Kuranai di masa depan. Kemunculannya sangatlah singkat di series Kiva, yaitu pada episode The Final, di mana di akhir Masao pergi ke masa lalu untuk meminta bantuan pada Wataru karena ada organisasi Neo Fangayer yang menyerang masa depan. BTW, Masao mirip banget sama Kifat Bat ketiga, cuma yang membedakan matanya aja kali. Kalau Kifat Bat ketiga matanya merah kegelapan, kalau Kifat Bat keempat warna matanya yang keabu-abuan. Keempat ada Kivala. Di antara keluarga Imperial Kifat Bat, mungkin Kivala merupakan Kifat Bat yang paling misterius. Mulai dari asal-usulnya hingga alasan mengapa dia masih hidup meskipun dunia Kiva sudah hancur. Awal kemunculannya ada di series Kamen Rider Decade, di mana saat itu dia sering bersama 2 tokoh antagonis utama dan protagonis utama, yaitu Narutaki dan Tim Tsukasa. Sifatnya ini kurang lebih kayak Sukubu sekali, agak genit dan nakal-nakal gimana gitu. Dia punya perasaan ke Onodera Yusuke yang merupakan alternatif Kuga dari timeline lain. Di movie Decade, kita diperlihatkan wujud perubahan Kivala oleh Natsumi yang berubah menjadi Kamen Rider Kivala untuk mengalahkan Decade, dan akhirnya Decade mati di tangan Kivala dan Natsumi. Ya, walaupun sebenarnya lebih ke ngalah aja sih. Kemunculan kedua ada di episode spesial Girls Remix in Halloween Party bersama dengan Shizuka yang merupakan crushnya Wataru. Dia henshin menjadi Kamen Rider Kivala. Di episode inilah muncul teori bahwa Shizuka adalah istri dari Wataru sekaligus ibu dari Masao. Kelima, Rei Kiva. Berbeda dengan Kifat sebelumnya, Rei Kiva merupakan Kifat ciptaan 3WA atau White World Association dan Legend Dorga. Partnernya adalah Shiramine, seorang anggota dari 3WA.
Tujuannya diciptakan adalah untuk memberantas para Fengyr, namun ternyata kesetiaannya bukan ditunjukkan pada manusia, namun pada penciptanya yaitu Legend Dorga. Dengan kekuatan Legend Dorga, Ray Kiva bisa digunakan oleh manusia tidak seperti Kifat yang lain. Senjata utamanya adalah semburan kanji gong putih dan cakar Roger Sumatra. Keenam ada Arc Kifat. Arc Kifat. Menurut saya pribadi, dari Kifat yang lain, Arc Kifat merupakan salah satu Kifat terkuat dan terkeren yang pernah dibuat. Karena sekali henshin, dia bisa berubah menjadi raksasa yang tingginya hampir 3 kali ukuran Kamen Rider biasa. Bisa menggenjutsu musuhnya dan mengubah manusia menjadi Legend Dorga. Kekuatannya juga bukan kaleng-kaleng. Bisa nyerap bulan dan sekaligus bikin langit jadi gelap gulita, seolah kita masuk ke domainnya. Saat menyerap bulan, dia masuk ke final formnya yaitu Legend Arc yang memungkinkannya untuk bertarung di angkasa. Untuk mengalahkannya, Kiva harus meng-summon Castle Doran dan combo dengannya untuk mengalahkan Kamen Rider Arc yang telah menyatu dengan bulan. Dia merupakan tuan dari Ray Kiva. Bersama Ray Kiva, kemunculannya pertama kali ada di movie Kamen Rider Kiva, King of Hell Castle. Jadi itu saja pembahasan dari Kifat Bed dari series Kiva. Apabila ada kekurangan, kesalahan, atau pertanyaan, kalian bisa masuk ke kolom komentar untuk memberikan saran, masukan, atau pertanyaan. Jangan lupa like, comment, and subscribe.